Saya ucapkan selamat datang di pertemuan resmi Eco Park Solution. Terima kasih untuk Ibu Cahya dan juga Bapak Herdi telah meluangkan waktunya untuk turut hadir di pertemuan resmi kali ini. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Farah sebagai Public Relation dari perusahaan. Di samping saya ada Ibu Melda selaku CEO dari perusahaan. Kemudian di sini ada Ibu Kaila sebagai Business Development dan juga Ibu Vida sebagai Finance Manager. Di pertemuan resmi kali ini, untuk presentasi akan dipimpin langsung oleh Ibu Kaila sebagai Business Development. Selamat datang di pertemuan resmi Eco Park Solution. Terima kasih kepada Ibu Cahaya dan juga Pak Herdi sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di pertemuan kali ini. Baik, senang bertemu. Kami siap mendengarkan presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di siang hari ini saya akan mempresentasikan bisnis Eco Park Solution, yang mana bisnis ini merupakan inovasi produk ramah lingkungan, yang mana ini menjadi solusi kemasan berkelanjutan untuk UMKM. Di mana produk utama kami yaitu ada Eco Box yang terbuat dari biodegradable, yang mana Eco Box ini sudah dipakai oleh 1.200 UMKM tahun ini. Selanjutnya ada market size, di mana pasar kemasan eco-friendly ini menaik sekitar 18% per tahunnya. Dan kita di tahun depan juga akan menargetkan untuk berekspansi kepada retail besar dan juga e-commerce. Oke, sejauh ini sudah menjanjikan, model bisnisnya juga sudah jelas. Benar sekali, perusahaan kami ini ingin tumbuh dengan tetap menjaga standar lingkungan. Baik, izinkan saya menjelaskan gambaran finansial perusahaan. Untuk memastikan Eco Park bisa naik kapasitas produksi dan memperluas pasar, kami membutuhkan tambahan investasi sebesar 5 miliar rupiah. Dana tersebut akan kami arahkan untuk pengembangan R&D, pembelian mesin produksi, pemasaran digital, serta audit lingkungan berkala. Dengan dukungan investasi ini, kami memproyeksikan omset perusahaan dapat mencapai 12 miliar rupiah dalam 2 tahun dengan estimasi ROI sekitar 28%. Oke, angka-angka ini masuk akal sih. Tapi bisa nggak? Kami tuh ingin lihat bagaimana risiko Anda untuk hari ini. Laporan ini lengkap, tapi kalau masuk ke proposal investor, yang mereka lihat pasti cuma masalah. Padahal yang kita butuhin sekarang, kepercayaan investor. Jadi sepertinya laporan ini cukup disimpan di catatan internal saja. Tercemar hingga berwarna hitam pekat dan berbusa serta menimbulkan bau menyengat. Warga sekitar pun mengaku terganggu. Diduga sungai tercemar industri yang nakal di sekitaran bantaran sungai yang membuang limbah yang berbahaya langsung ke sungai. Ini kalau yang baunya menyengat sekali itu kurang lebih 5 hari. Ini suka menimbulkan bau, Pak. Bau. Uapnya bau banget. Pada tahun 2023, Eco Park mengalami kebocoran limbah dan saat itu mendapatkan surat teguran dari Dinas Lingkungan Hidup. Baik, sebelum masuk lebih jauh, kami ingin klarifikasi sesuatu. Kami menemukan laporan bahwa tahun lalu itu Eco Park itu dia menerima teguran dari Dinas Lingkungan Hidup. Apakah itu benar? Izin masuk ya, itu sebenarnya kasusnya sudah lama dan dari pihak kami juga sudah menanganinya, Bu, begitu. Tapi selain itu ada keluhan dari masyarakat sekitar pabrik tentang limbah cair yang mencemari lingkungan tersebut. Ini dokumen asli laporan investigasi 2023. Tidak ada di proposal yang Anda kirim. Kenapa
Kenapa laporan ini tidak dicantumkan di proposal kita? Ibu, saya sudah menyiapkan untuk rilisnya. Tapi pada waktu itu, Ibu bilang tidak perlu dicantumkan untuk bagian legalnya. Dan saya juga tidak berniat untuk menyembunyikan hal tersebut. Saya juga baru tahu ternyata dokumennya selengkap ini. Kami perlu kejujuran. Kalau dari awal ada transparansi, kami bisa pertimbangkan resikonya. Jadi izinkan saya di sini sebagai pihak perusahaan untuk menjelaskan terkait permasalahan yang telah terjadi, Bu. Jadi pabrik yang lama itu sudah tutup sejak Maret 2024, di mana telah dilakukan dan dicek kembali oleh audit lingkungan independen dengan hasil tidak ada lagi potensi pencemaran. Pada bulan lalu, perusahaan kami juga telah mendapatkan sertifikat ISO 14001, di mana perusahaan telah berhasil bekerja sama dengan NGO lingkungan untuk memulihkan area-area yang terdampak pencemaran. Dan juga semenjak itu, sistem transparansi yang ada di perusahaan telah diterapkan dan seluruh laporan wajib terpublikasi secara internal. Nah, di sini ini untuk salinan lengkapnya untuk bukti pemulihan dan juga laporan progres sekarang. Untuk Ibu bisa dicek kembali. Baik, saya cek dulu ya. Saya pribadi meminta maaf atas ketidakjelasan dokumen sebelumnya. Kami akan bertanggung jawab penuh atas kelalaian tim kami. Sebenarnya penjelasan ini cukup membantu, tetapi resiko reputasi itu masih tetap ada. Betul. Bagaimana Anda menjamin agar resiko ini tidak terulang kembali? Kami siap membuat mekanisme baru, audit lingkungan bulanan, laporan transparansi kepada investor tiap kuartal, implementasi sistem ESG dalam seluruh proses produksi. Kami juga akan meluncurkan program CSR edukasi lingkungan, yang mana program ini akan kami tujukan pada masyarakat sekitar. Dan juga kami akan alokasikan anggaran sebesar 500 juta untuk perbaikan sistem compliance. Kalau begitu, kami bisa lanjut. Tapi valuasi perlu diturunkan 5%. Dan laporan harus dikirim setiap awal bulan. Baik, terima kasih. Kepercayaan Anda adalah prioritas bagi kami. Baik Bapak dan juga Ibu, di sini telah tersedia dokumen permintaan maaf secara resmi dari perusahaan, press release revisi dan juga progres perbaikan pabrik. Mungkin dari Bapak dan juga Ibu bisa menerima ini terlebih dahulu. Baik, saya terima. Baik, ini lebih meyakinkan. Kami akan bawa dokumen ini untuk due diligence. Dan kami setuju melanjutkan ke tahap selanjutnya. Terima kasih, kami akan berkomitmen untuk menjalankan bisnis ini agar lebih bertanggung jawab lagi. Baik, mungkin bisa tepuk tangan dulu. Baik, kami pamit terlebih dahulu. Terima kasih Bu. Terima kasih.